yang tidak akan dijelaskan di materi perkuliahan yang ada di diktat. Karena diktat sudah punya desain kurikulum sendiri apa yang kami harus capai. Jadi nggak boleh sekaligus di dosen. Jangan bilang dosen ini loh, nggak soft skill itu memang harus di ranah yang berbeda. Makanya mengikuti soft skill harus sama seperti mengikuti mata kuliah. Ini absennya ada ya Will ya? Ada Pak, ada Pak. Absen selama 3 hari ini ada kan? Ada Pak, kita sudah siap. Jadi seringkali ada kemampuan-kemampuan yang Anda miliki, tapi masih terpendam. Anda belum mengenalinya dengan betul. Maka dibutuhkan para mentor yang berpengalaman dan berwawasan untuk mengungkap skill tersembunyi yang ada pada Anda. Di samping IQ saudara. Kalau IQ-mu itu para dosen lihat di kelas. Tapi banyak hal yang kita tidak bisa eksplor di kelas aja melalui rancangan kurikulum itu. Nah, apa saja yang masuk di pelatihan ya, soft skill. Dan saya mau yang kemarin itu masuk di mana? Ya, ada behavior skill training. Ini latihan melatih tingkah laku sikap. Ada yang confidence coaching, itu khusus bagaimana how to be confidence. Bagaimana kita percaya diri di depan banyak orang. Di dunia kerja kita harus confidence juga. Kemudian ada team management and motivation training. Ada yang bisa melatih kita dari sudut motivasi sesuai bidang kita. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, motivasi itu sangat penting. Nah, kemudian ada personality development training. Itu pelatihan tentang perkembangan, pengenalan kepribadian dan perkembangan kepribadian kita. Ada juga musik and vocal training. Mestinya ya, karena kita hamba Tuhan. Musik and vocal training. Kemudian ada juga public speaking skill training. Bagaimana kita berbicara dengan jelas dan menarik di hadapan banyak orang. Coba perhatikan, yang saudara dapat dari Pak Bagus kemarin masuk di mana? Rudy. Personality development. Ya, Rudy. Itu masuk di personality development skill. Jadi kita harus mengenal kepribadian kita yang satu sama lain tidak sama. Jadi harus kenal itu, lalu how to development. Bagaimana itu developing. Itu kita harus kembangkan setelah kita kenal. Misalnya kemarin kan Pak Bagus sudah membahas soal temperamen. Temperamen itu enggak ada yang lebih bagus dari yang lain. 4 temperamen itu ada positifnya dan negatifnya. Setelah ketemu kemarin saya hari kedua saya nggak bisa ikut, ada jemaat meninggal dan baru kemarin saya mengumur jemaat jam 4 pagi. Jadi dari tengah malam sudah harus di rumah sakit. Terus makanya saya bilang ke Bu Yunita, saya nggak bisa ikut dulu dan saya harus istirahat daripada saya tepar. Karena malamnya lagi penghiburan. Jadi saya mau tahu, apa saudara melalui materi kemarin sudah menemukan temperamen Anda yang mana? Sudah. Sudah. Nah itu kalau udah ketemukan, coba cek positifnya apa, negatifnya apa. Jadi itu nanti dikembangkan. Oke. Jadi saya akan buat rancangan. Jadi nanti semester berikut mungkin kita harus ke music vocal training. Jadi saya akan panggil pada ahli. Ini kan sudah keseimbangan, ini kan sudah personality development skill, kan begitu ya, yang dikembangkan kemarin. Sedikit supaya tahu itu apa soft skill, karena itu ternyata job description saya. Mana sih? Oke, baru saya masuk ke tema. Saya melihat bagian yang kurang ditekankan saja. Saya mencoba melengkapi apa yang disampaikan Bapak Bagus kemarin. Saya mulai dengan find God purpose in your life. Tujuan hidup kita kan harus sesuai dengan Allah. Tujuan Allah dalam hidup kita. Makanya langsung saya tulis saja. Temukan tujuan Allah
dalam hidup saudara. Itu harus ditemukan. Ya. Dan kemarin pasti sudah ada juga pelatihan untuk karunia rohani ya. Tapi saya ke Biblical Foundation. Dasar Alkitab, kita harus mengenal tujuan hidup kita. Berdasarkan tujuan Allah. Adalah yang pertama di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Coba satu orang baca firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 5. Yang sudah ketemu baca, suara yang jelas. Biasa Yusmi cepat. Bana. Ya, sudah Pak. Yeremia pasal 1 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, di situ kita lihat kan Allah lebih tahu tentang kita, bukan kita. Ya, sebelum aku membentuk engkau, aku tahu sesuatu tentang kamu dan Tuhan punya destiny. Aku menetapkan engkau untuk menjadi seorang nabi. Itu sebabnya kan kita jangan seenaknya dengan hidup kita. Harus tahu betul. Kunci sukses kita harus tahu apa tujuan Allah di hidup kita. Yang lain baca Yeremia 29 ayat 11. Kita baca 3 ayat saja. Sebagai dasar Alkitabnya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di situ juga Tuhan punya planning atas hidup kita, dia punya rencana atas hidup kita. Nah, itu yang kita harus tahu. Apa rencana Allah, tujuan Allah di hidup kita. Nah, for I know katanya kan. Ya, for I know the plans I have for you. Karena aku tahu rancangan untuk kamu. Jadi jangan ngotot dengan rancangan kita sendiri. Itu maksudnya kemarin. Kenapa kita harus cari tahu tujuan kita berdasarkan rancangan Allah dalam hidup kita. Satu ayat lagi ya yang sangat penting. Ini Amsal 19 ayat 21. Ayo satu orang baca. Cewek. Tadi udah cowok 2. Ayat terakhir sebagai dasar. Ada banyak sih. Sampai ke Korintus sebenarnya. Di mana kita udah. Tapi ini aja. Amsal 19 ayat 21. Silakan. Amsal 19 ayat 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah itu. Jadi itu yang membuat kita harus tunduk kepada rancangan Allah. Karena Amsal berkata, ya, karena Amsal berkata, ya, many are the plans in man's heart. Banyak rencana. Si Rudy punya banyak rencana. Si Victor punya banyak rencana. Si Willy lah apalagi tambah banyak rencananya. Tapi apakah rancangan-rancangan di hati saudara itu yang jadi? But is the Lord purpose. Tuh lihat itu. But is the Lord purpose that prevail. Hanya itu yang bisa terbukti. Makanya coba merendahkan diri. Mencari what God first in my life. Apa tujuan Allah dalam hidup saya? Jangan membuat rancangan sakare PDW orang Jawa bilang. Nanti kau kebentur nangis. Bikin lagi rencana B. Kebentur nangis lagi. Lalu nyanyilah temanya. Nangis lagi, nangis lagi. Habis nggak bisa diatur sama tujuan Tuhan. Siapa yang bolak-balik nangis di sini? Sudah bolak-balik nangis nggak sukses pula. Karena tidak berada di dalam tujuannya Tuhan. Gimana mau sukses? Ya. Pukul jidat tidak bisa membuat kita langsung sukses. Jadi step 1. Langkah pertamanya itu kan harus temukan tujuan Allah. Sebab Alkitab menyampaikan itu kepada kita.
Yang kedua, why we must recognize God first in our life. Kenapa kita harus menemukan dan menyadari, bahkan harus sampai mengakui, inilah tujuan Allah dalam hidup saya. Kenapa harus sampai ke situ? Tujuan soft skill kali ini begitu. Harus temukan kenapa saya harus mengakui dan bagaimana saya bisa sampai di pengakuan. Oh, ternyata Tuhan mau saya menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga hamba Tuhan yang bagaimana? Oh, saya mau menjadi hamba Tuhan yang memiliki konsentrasi gembala sidang. Oh, saya mau menjadi hamba Tuhan di bidang konseling. Oh, saya mau jadi hamba Tuhan di bidang misi atau penginjilan. Sebentar, ada beberapa pertanyaan di akhir sesi harus saudara isi. Kalau masih tingkat 1, mungkin masih paling tidak bayangkan mau jadi apa. Tapi kan kalau sudah tes karunia kemarin, itu sudah memberi arah bagi saudara untuk memilih mau jadi apa. Bagaimana saya bisa mengakui bahwa saya harus menjadi seorang pengajar di sekolah Kristen? Bagaimana saya temukan itu dan saya bisa mengakuinya? Itu sangat penting. Mengapa itu penting? Kedepannya kenapa kita harus menyadari dan bisa mengakui, atau why we must confidence? Bagaimana kenapa kita harus percaya diri bahwa inilah tujuan Allah dalam hidup saya? Yang pertama adalah so we don't waste the time. Supaya kita tidak buang-buang waktu. Yang pertama ini saya perhatikan. Ini termasuk jam tunggu kerja setelah lulus dari STI. Kenapa susah dapat lapangan kerja sesuai dengan jurusan teologi? Sebab ternyata Anda masuk ke sini bukan karena suruhan Tuhan. Bukan karena sudah mengetahui bahwa tujuan Allah bagi saudara dalam menjadi hamba Tuhan. Bagi yang PHK, bahwa tujuan Allah dalam hidup Anda adalah menjadi seorang guru. Akhirnya buang-buang waktu. Makanya ada orang bilang gini, salah memilih model rambut, salah potong. Menyesal 1 bulan. Kecuali digundul, itu menyesal 6 bulan kalau tumbuh dalam 6 bulan. Tapi kalau cuma salah potong, itu kita menyesal 1 bulan. Lalu salah pilih jurusan, menyesal berapa tahun? 4 tahun. Seumur hidup, Pak. 4 tahun, Pak. Jurusan Tahun, Bos. 4 tahun, ngulang lagi. Sekolah teologi, setelah sekolah teologi masuk lagi ke sekolah lain. Di situ saya melihat begitu ya. Ada sekolah teknik, semester 4 gagal, ambil psikologi. Psikologi semester 3 gagal. Sorry ya yang belum selesai terus datang ke ST, jangan tersinggung. Jangan baper. Bapak ini menyinggung saya kayaknya. Dia tahu saya kuliah di sana, terus ke sini menyinggung saya. Percayalah, saya tidak punya karunia menyinggung. Saya cuma punya karunia menjelaskan. Jadi jangan buang-buang waktu. Makanya salah satu pertanyaan saya sebentar, jelaskan tingkat keyakinanmu. Jelaskan tingkat keyakinanmu berada di STI. Dan jujur, kalau sebenarnya tidak yakin supaya kami bisa menolong Anda. Itu akan menjadi acuan bagi saya untuk memberikan pelayanan konseling. Kalau bilang sebenarnya bukan aku yang mau di sini, makhluk lain yang ngantar aku ke sini. Saya mau usir makhluk lain itu. Jadi jujur ya, tingkat keyakinan Anda. Kenapa si Eka ini sambil ngojek dia mendengar saya? Dengar dosen sambil ngojek, pintar kali. Nah, seberapa yakin saya di sekolah teologi dan di SPAK ini.
Itu nanti salah satu pertanyaan. Supaya nggak buang waktu, saudara. Sering kan gitu, salah jurusan, ambil di sini lagi, ambil di situ lagi. Jadi buang waktunya di situ. Atau jadi aras-arasan kuliahnya. Akhirnya 9 tahun baru lulus. STI mengizinkan, tapi dikti tidak mengizinkan. Ayo mahasiswa jawab saya. Berapa lama? Ya, how much time? Ya, you have. Bagaimana, berapa banyak waktu yang kau miliki menyelesaikan S1? Jawab. Maksimalnya berapa lama bisa? 4 tahun, Pak. Itu normal nenek moyang. Oh, itu. Maksimalnya maksud saya. 3 tahun setengah, Pak. 7 tahun, Pak. Yang bilang 7 tahun itu pinter. 5 tahun, Pak. 7. 5 aja cukup. Jadi yang tingkat akhir yang tidak proposal berarti dia lulus 5 tahun. Jadi dalam 2 tahun ini jangan bikin persoalan lagi dalam hidupmu kan jadi. Tambah 8 tahun yang nggak bisa. Kembali dari 0. Kayak di pom bensin aja. Dari 0 ya Mbak. Dari 0 ya Mas. Gitu ya. Kayak di pom bensin nanti. Jadi berjuang sampai sebelum 7 tahun. Yang terbagus lulus tepat waktu. 4 tahun. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan Allah di hidup kita, itu termasuk boros waktu. Membuang-buang waktu. Lagian begini, kaitannya juga gini. Kalau kita tahu misalnya, oh ini tujuan Allah dalam hidup kita. Kita bisa memanage waktu kita. Oh kalau ini kalau misalnya jadi gembala, 4 tahun saya kuliah. 3 tahun saya merintis. Setelah itu saya menikah. Setelah menikah saya ambil S2 misalnya. Jadi bisa di-manage waktunya. Sehingga tidak boros waktu. Karena waktu itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Yang kedua alasannya kenapa perlu tahu. Sangat perlu mengetahui God purpose in our life. Kedua adalah so that we are willing to be formed. Supaya kita mau dibentuk ke arah tujuan itu. Kalau ternyata tujuan Allah dalam hidup Anda untuk menjadi seorang presiden di satu negara, Anda harus siap dibentuk menjadi seorang presiden. Kemampuan politik Anda harus dibentuk, temperamen Anda harus dibentuk untuk cocok jadi presiden. Kalau Anda sudah tahu bahwa tujuan Allah bagi Anda menjadi hamba Tuhan, itu akan membuat Allah mau dibentuk, nggak mokong. Bisa bilang amin? Amin. Amin. Ya. Amin, Pak. Pasti mau dibentuk. Kenapa? Amin, Pak. Sebab yakin tujuan Allah saya mau jadi hamba Tuhan. Saudara tahu, setiap profesi butuh model pembentukan yang berbeda. Coba kalau Anda masuk akademi polisi, menjadi seorang polisi atau akademi militer, latihannya beda. Latihannya beda. Kenapa mahasiswa teologi sering kadang dilatih dengan 2 puasa? Militer tidak dilatih dengan puasa. Militer selalu dilatih pegang senjata. Militer itu ya harus bisa pegang senjata tanpa gemetar. Karena dia harus membidik dengan betul. Kalau hamba Tuhan, kenapa disuruh dilatih 2 puasa? Karena Alkitab bilang, dengan 2 puasa kita bisa mengusir setan yang paling apa ini, multi kemampuan sekalipun setan itu bisa diusir. Jenis ini gitu loh. Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Tapi mau jadi hamba Tuhan, disuruh puasa, makan di asrama. Asrama ditutup, makan di kantin. Nggak rela dibentuk. Uang saya ada kok, biarin pengumuman 2 puasa. Kan Bu Andreas nggak tutup katanya. Nggak rela dibentuk. Jadi yang nggak rela dibentuk itu mungkin kurang jelas dia mengetahui tujuan Allah baginya di STI. Jadi walaupun tingkat akhir kembali nanti menuliskan mengapa saya datang ke STI.
Karena tujuan Allah atau tujuan apa? Nggak apa-apa, jujur aja. Ibu Nursen tadi di apanya bilang apa di WA-nya, jujur itu mahal. Jadi kalau ada yang ada ke sini cari pacar, jujur aja, nggak akan saya hukum. Di hadapan Tuhan kita bicara sekarang. Bapak, sebenarnya saya ke sini cuma cari jodoh. Jujur aja, nanti saya bantu supaya dapat cepat. Dan segera kau pergi dari STI kalau sudah dapat. Ya, jadi jujur ya. Nanti jujur ditulis itu semua. Jadi pasti kita rela dibentuk sesuai dengan tujuan Allah. Kita jadi tidak melawan karena kita tahu oh ya, untuk mencapai tujuan saya harus dibentuk sedemikian. Berikut, mengapa kita harus tahu tujuan Allah dalam hidup kita? Nah, yang ketiga saya bilang, so that we can upgrade our ability. Supaya kita bisa mengupgrade dan mengupdating, naik tangga terus. Karena gini, oh saya ternyata seorang gembala. Karunia yang rohani yang saya miliki, yang kalian tes kemarin ini. Engkau tahu cara meningkatkannya. Engkau punya program meningkatkannya. Seperti itu, karena sudah mengerti apa yang masih kurang. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki seorang gembala yang belum ada pada saya apa? Kemampuan-kemampuan seorang penulis buku rohani yang belum saya miliki apa? Kalau toh terpanggil sebagai penulis buku rohani. Kita dapat mengupgrade. Yang terakhir, ini ke masa depannya. Jadi pengenalan tujuan Allah dalam hidup kita itu berlaku selamanya. Sampai di masa depan kita. Ini yang sering terjadi saudara ya. So that we enjoy our work. Ya, di sini ada saya lihat tadi enjoy ya your work supaya kita bisa menikmati dan berbahagia di pekerjaan yang sesuai dengan tujuan Allah. Anda tidak menjadi gembala yang stres. Anda nanti tidak menjadi seorang guru sekolah yang stres. Kalau kita tepat di situ, di tempat yang Tuhan memang itu destininya Tuhan buat kita. Pasti bahagia. Mungkin mahasiswa mau tanya, apa Pak Gokton dibahagia jadi gembala sidang? Oh saya bahagia. Apa perpuluhannya cukup besar? Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya. Jadi bahagianya kita bukan di uang. Kita bahagia di pekerjaan kita. Coba perlu itu diriset ya. Bahwa kalau seseorang tidak bahagia, tidak menikmati pekerjaannya, itu akan mempengaruhi efektivitasnya di situ. Itu akan mempengaruhi. Sedangkan, perhatikan saya ya saudara, sedangkan orang yang sudah bekerja sesuai karunia-Nya, sedangkan orang bekerja sesuai dengan memang apa yang Tuhan invest di dalam dirinya melalui bakat dan spiritual gift-nya, itu nanti karena banyaknya masalah dan tantangan dalam hidup bisa kehilangan kebahagiaan, tidak menikmati pekerjaan, bisa burn out. Ya Nio, katanya orang sini, apalagi kalau kita di bidang pekerjaan yang bukan Allah maksud dalam hidup kita. Jadi agak mirip mencari pekerjaan itu, menemukan pekerjaan yang pas seperti tujuan Allah dalam hidup kita. Itu sama seperti cari jodoh kan? Bukan sembarang wanita dilihat langsung digandeng. Sini kau pasanganku. Kan enggak begitu. Kan berdoa dulu, ditanya dulu, diinvestigasi dulu, diobservasi dulu. Begitu juga pekerjaan. Apakah ini sesuai dengan Tuhan? Sama dengan jodoh. Makanya nanti kalau menikah, jangan merepek terus. Bertengkar melulu. Tidak mengalami sukacita beberapa. Karena saya konselor. Kenapa Bapak Ibu nggak suka? Kenapa Bapak nggak suka? Dia bilang ke saya begini. Karena menurut saya, dia bukan istri dari Tuhan. Lalu kok bisa menikah? Dia istri dari mama saya, pemberian mama saya. Kok diserahkan ke mamanya toh? Begitu juga pekerjaan. Jadi bukan cuma jodoh. Jodoh harus dari Tuhan. Tapi pekerjaan juga harus dari Tuhan.
supaya kita bahagia nanti di situ. Saya sekarang kan menggumuli 2 pekerjaan sebagai gembala sidang, sebagai dosen. Apakah saya bahagia sebagai dosen? Menurut saudara saya bahagia enggak? Amin, Pak. Sangat Iya. bahagia, Pak. Bahagia, Pak. Sangat bahagia, apalagi Sangat, Pak. sangat bahagia, apalagi kalau pas saya bentak Saya mahasiswa setuju, gitu, Pak. saya langsung bahagia saya. Bercanda kali ya. Jadi saya bahagia. Saya berharap seluruh mahasiswa juga nanti enjoy di tugas masing-masing. Kemarin kan yang awal semester lalu Pak Joseph kan sudah beri gambaran. Anda mau penyanyi rohani kah? Tapi sampai sudah semester 6 suaranya belum keluar. Tapi dia ngotot, aku penyanyi rohani. Entah kapan suaramu keluar. Nah kan sudah dibilang Pak Joseph, mau penyanyi rohani kah? Mau seorang apologis kah? Terserah. Kalau saya sih favorit gembala. Dan jangan sakit hati yang tidak punya karunia gembala. Jadi kenapa gembala itu enak loh? Jadi mau jadi gembala kah, mau jadi penginjil kah? Pastikan itu nanti kau menikmatinya. Karena dari awal engkau mengidentifikasi tujuan Allah dalam hidupmu. Jangan nanti terus bersungut-sungut di tempat di mana engkau berada. Sangat bagus itu memang. Ya, materi itu kemarin untuk menolong kita menyadarinya. Next. Nah, kalau tadi kan why, tadi alasan kenapa kita harus menyadari inilah tujuan hidupku sesuai dengan tujuan Allah. Nah sekarang, ya, how to recognize, bagaimana saya bisa menemukan dan mengakui bahwa inilah tujuan hidup Allah dalam hidup saya. Tujuan Allah dalam hidup saya. Yang pertama katanya di situ harus dilihat. Ini ada yang kurang 1 kali. Oh enggak pas. Yang pertama adalah what are you good at? Nah itu. Apa yang Anda cakap lakukan? Di mana kecakapan Anda? Itu cara menemukan. Kemarin kan salah satu sudah di dua hal mungkin diberikan Pak Bagus ya. Nah tapi ini membantu aja untuk memperlengkapi Anda mengenalinya. Di mana Anda cakap? Seperti saya bilang, oh saya terpanggil menjadi seorang musisi. Tapi sudah semester begini Anda nggak bisa main gitar sama sekali. Atau bisa untuk makan sendiri aja. Kenapa itu loh? Itu cara mendeteksi. Apakah Anda mau jadi seorang guru? Ya harus bisa menjelaskan dengan baik. Oh selama ini dan itu bagaimana Anda tahu Anda cakap di bidang itu? Ya tanya feedback dari orang lain. Oh, kalau Anda presentasi, orang jadi bingung kok bagaimana Anda dianggap cakap di situ. Bagaimana mau jadi guru. Yang kedua ini sangat penting. Di bidang apa Anda sangat berminat? What are you passionate about? Jadi walaupun menjadi hamba Tuhan panggilan, tapi itu kan harus selaras dengan minat Anda. Coba saya mau, siapa yang mau berminat jadi hamba Tuhan? Coba angkat tangan. Memang soft skill itu enak on-site. Anda mau jadi hamba Tuhan hanya karena gentar, orang bilang panggilanmu hamba Tuhan. Gentar toh, atau ada minat di situ. Jadi harus benar-benar berminat. Semua pekerjaan begitu, hamba Tuhan juga begitu. Sudah nggak berminat khotbah ya jangan jadi hamba Tuhan. Kalau minatnya cuma berantem, bagaimana mau jadi hamba Tuhan? Minat berkhotbah, minat berdoa, tertarik untuk mendoakan orang lain, tertarik untuk meringankan beban orang lain, kan begitu. Yang ketiga ini yang sudah kemarin ya, perhatikan karunia rohani Anda sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, dan lihat ya, does any of them spark a little flame inside you or resonate with you? Dari semua daftar, coba jawab saya, apa kemarin sudah semua tes karunia rohani? Jadi? Loh, kudengar hari pertama kan besok kita akan tes karunia rohani begitu. Sudah tes? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Oh, belum.
Nah, kalau sudah tes tadinya, di situ dibilang tadi, lihat dari beberapa karunia utamamu ini, mana yang paling membuat kamu berkobar-kobar. Itu cara menemukan tujuan Allah. Misalnya waktu, berarti mungkin memang tes karunia rohani itu harus dibuat di soft skill ya. Di soft skill sebenarnya. Karena di perkuliahan itu jadi mengganggu kurikulum. Jadi dari semua itu nanti misalnya 5 karunia Anda berangka tinggi. Harus dilihat lagi yang mana dari 5 ini yang membuat Anda makin berkobar-kobar. Saya terus terang kalau disuruh mengajar itu berkobar-kobar itu. Senang. Gitu loh. Itu berarti tujuan Allah dalam hidup kita. Begitu kita menyadarinya. Berikut. Nah, di bidang apa Anda melayani dan orang lain bilang mereka terberkati? Di bidang apa Anda memberkati orang lain? Gitu ya. What area of ministry in your life is God blessing? Ya, jadi nanti akan dilihat itu. Misalnya kita menjadi konselor, orang merasa diberkati. Nah, makin banyak yang merasa diberkati, itu sebuah konfirmasi. Itu sebuah konfirmasi bahwa Anda memang Tuhan taruh di sana. Mengerti yang ini ya? Nanti boleh tanya jawab. Jadi kalau orang bilang, kalau kamu mimpin pujian, saya senang loh. Saya dulu punya teman kalau dia nyanyi, saya itu langsung terbawa ke hadirat Tuhan. Kalau yang lain nyanyi belum tentu. Tapi kalau dia itu punya sesuatu yang spesial banget. Dan gak mungkin saya gak ngomong. Nah, dulu ada teman saya, kalau kami perjamuan, dia disuruh nyanyi solo. Gak pernah saya perjamuan disuruh nyanyi solo. Tapi di situ, di kampus itu saya dengar. Dan kalau dia nyanyi solo, itu kita begitu diberkati. Makanya waktu itu dia berusaha mencari rekaman. Untuk dia rekaman lagu rohani. Seperti itu. Jadi dengar feedback. Waktu Anda mengajar, apa orang lain merasa diberkati. Waktu Anda berkhotbah, apa orang lain merasa terberkati. Waktu Anda main musik, apa orang lain terberkati. Itu cara menyadari. Sehingga kita bisa mengakui, aku di sini. Tujuan Allah bagiku adalah misalnya menjadi seorang ya pemusik, ya. Seperti apa ini? Musik gerejawi misalnya. Yang terakhir, bagaimana saya bisa menyadari apa tujuan Allah dalam hidup saya? Nah, it's important to see, perlu mendengar pendapat dari orang-orang Kristen dewasa. Apa yang mereka lihat dalam diri Anda? Tapi saya memakai kata mentor. Ayo. Jadi masing-masing saya tanya. Ini soft skill sebenarnya harus penuh tanya jawab. Felin misalnya. Ayo Felin, unmute. Iya Pak. Ada berapa orang Kristen dewasa yang berkata bahwa engkau cocok jadi hamba Tuhan atau jadi guru? Lumayan banyak Pak. Kalau Lumayan untuk gurunya, iya. Ya lumayan banyak. Mereka bilang kamu jadi guru atau jadi lebih ke gembala sidang? Ke guru Pak. Oke. Coba Hans Timotius. Ya Pak. Unmute. Berapa orang yang bilang kamu cocok jadi hamba Tuhan? Lumayan banyak Pak. Lumayan banyak. Kok jawabanmu berjodoh? Ya, lumayan banyak ya. Oke. Coba sekarang Gilbert. Halo Pak. Ya. Apa kata orang Kristen dewasa tentang kamu Gilbert? Cocok di bidang apa kamu? Kalau menurut orang-orang katanya saya cocok jadi ini Pak, pengajar sama apologet Pak. Berapa banyak itu yang ngomong begitu? Bisa puluhan. Ya. Nanti ada pertanyaan saya ya. Jadi sebutkan minimal 3. Sebut dari yang paling berpengaruh bagimu. Pius. Ini tingkat akhir ini harus ditanya ini. Mumpung belum lulus. Unmute. Pius. Bagaimana konfirmasi para mentor atau orang Kristen dewasa tentang panggilanmu sebagai hamba Tuhan? Saya sebagai gembala, Pak. Iya, berapa orang itu? Ada yang konfirmasi?
Cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Oke, saya cari sekarang yang tidak pernah mendengar konfirmasi dari orang Kristen lain bahwa engkau jadi hamba Tuhan. Tolong jujur. Dan engkau tidak berminat. Konfirmasi orang lain tidak ada. Perlu ada doa khusus kalau begitu, dan tolong jangan malu. Willy, Pak. Saya terlalu kecepatan jadi nggak mau ngaku nanti. Yang tidak pernah dapat konfirmasi kamu cocok jadi hamba Tuhan, tolong angkat tangan. Coba bantu cek, mungkin di slide 3 kan? Saya nggak bisa lihat, saya kan cuma layar 1. Siapa yang belum pernah dapat konfirmasi bahwa Anda cocok jadi hamba Tuhan? Yang PHK bahwa Anda cocok jadi guru agama? Tuh Bella angkat Siapa tangan, yang Pak. bilang bahwa Anda cocok jadi tukang ojek? Kok di ojek terus si Eka ini? Gak beres. Dari Kalau tadi dia nggak ngojek, sampai-sampai. Karunia ngojek. Ngawur Gilbert. Ambu ya Gil. Siapa? Ada berapa yang angkat tangan tadi? Ada cewek Bella kata angkat Andra. tangan, Pak. Priscilla. Siapa? Priscilla. Sama Priscilla angkat tangan, Pak. Bana. Priscilla sama siapa? Sama Bella. Coba Itu di layar saya- yang kedua. Di layar kedua, saya ke layar 2 ya. Bella, Priscilla, kenapa kalian 2? Masa nggak pernah dengar? Yang jujur loh ya. Arnold. Arnold angkat tangan juga. Enggak, Pak aneh. Saya ya. selalu kasih feedback sama Arnold. Nah, tapi itu kan salah satu. Tapi biasanya memang saya dulu aja masih apa ya, sekolah minggu kelas besar, sudah ada yang bilang kamu nanti cocok jadi pendeta gitu, jadi hamba Tuhan. Itu saya nggak tahu ya apa 100% kah finally harus ada itu konfirmasi itu. Tapi generally pada umumnya ada orang yang mengkonfirmasi bahwa kita cocok di bidang kita. Oh, ini apa lagi? Nah, ini yang terakhir. How I am effective in God purpose. Ini saya anggap kemarin kalian sudah menemukan gitu loh. Jadi saya tambahi, bagaimana setelah kita tahu tujuan Allah dalam hidup kita menjadi seorang guru Kristen, kayak Felin tadi, menjadi seorang apologis, kayak Gilbert tadi misalnya. Kalau sudah ketemu, bagaimana saya bisa efektif? How I am effective in God purpose. Yang pertama adalah, lihat ya, yang tidak hamba Tuhan pun ikuti ini, apalagi yang hamba Tuhan. Be in prayer. Selalulah menjadi seorang pendoa. Karena karunia rohani kita, bakat kita tidak maksimal kalau tidak dioperasikan di dalam doa. Jadi bukan setelah ketemu langsung nggak berdoa lagi. Doa kita bukan hanya untuk menemukan, tapi doa kita itu loh. Kalau dalam pertumbuhan gereja, ahli pertumbuhan gereja menganalogikan doa itu seperti roda kereta api. Jadi bukan begitu ketemu tujuan Allah dalam hidupnya, misalnya menjadi seorang gembala, langsung nggak berdoa. Menjadi seorang musik, langsung nggak berdoa, nggak bisa. Kalau mau efektif, be in prayer, terus menjadi, ya, memiliki kehidupan doa, agar tujuan Allah di hidup kita itu terrealisasi dengan baik. Yang kedua adalah obey the truth. Ikuti kebenaran, taati kebenaran. Karena karunia rohanimu pun sekalipun bisa menjadi seperti sumbu yang pudar. Apinya tidak menyala kalau kita sudah tidak tunduk kepada kebenaran. Kadang orang yang begitu berkarunia, begitu berkarisma kata orang. Tapi karena tidak hidup dalam kebenaran, karismanya tidak mendatangkan hasil yang memuliakan Tuhan. Jadi kita harus obey the truth. Nah, ini seek a goodly community. Masuklah dalam komunitas
yang baik. Apalagi sukalah berkomunitas misalnya dengan orang yang Tuhan punya tujuan yang sama dalam hidup mereka. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya berkomunitas dengan hamba Tuhan. Itu pun nanti saya lihat hamba Tuhan yang konsentrasinya di mana, yang karunia menonjolnya di mana. Sesama orang berkarunia itu bisa saling mengasah. Jadi gini, seringkali kita punya tujuan, Allah punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita, tapi menjadi tidak jelas, menjadi tidak efektif karena komunitasmu salah. Ya, karena komunitasmu salah. Nah, yang terakhir tadi, yang terakhir itu membuat skala prioritas. Nanti kalau sudah sibuk kerja, tapi kan harus saya kasih tahu dari sekarang. Bukan tunggu nanti. Attention your priority scale. Perhatikan prioritasmu dalam membagi waktu. Jadi ini ada pakar yang sudah membuatnya. Aktivitas kita itu dilihat ini penting dan urgen, itu nomor 1. Ini urgen, penting tapi tidak urgen. Itu yang selalu dikerjakan nomor 1. Urgen dan penting itu di skala prioritas kedua. Nah, ini tidak ya lumayan penting tapi tidak penting dan tidak urgen. Nah, ini urgen tapi tidak penting. Nah, saya tertarik tadi melihat di sini. Jadi kita harus atur aktivitasku ini sangat penting dan urgen enggak, penting atau tidak urgen. Nah, saya melihat di sini, coba lihat ini terakhir dari saya untuk materi ini. Kalau itu katanya nomor 1, penting tapi tidak urgen, justru itu nomor 1 terus yang harus dikerjakan. Nah, nomor 2 itu urgen tapi urgen dan penting itu kita buat perencanaan, direncanakan. Kalau sesuatu itu tidak penting dan tidak urgen itu didelegasikan, bisa suruh orang yang kerjakan. Nah, sekarang yang terakhir, tidak penting tidak urgen, eliminasi. Misalnya untuk konteks mahasiswa, Facebookan atau apa sekarang, Instagraman, itu penting dan urgen bagi mahasiswa teologi enggak? Coba aktivitas saudara sehari-hari coba pilih yang memang tidak penting dan tidak urgen. Saya tertarik dengan kata eliminasi. Itu dieliminasi aja. Facebookan sampai jam 11 malam misalnya. Itu penting dan urgen atau bagaimana? Tolong direspon. Coba jawab saya ya. Siapa di sini yang jam 11 malam belum tidur? Saya, Pak. Saya, Pak. Kenapa nggak tidur? Saya, Pak. Overthinking, Pak. Nah, overthinking. Kenapa harus overthinking soal apa? Ya itu salah satunya ya pelajaran ya itu. Begitu. Anton, kenapa Anton? Nggak bisa tidur jam 11 malam, ngapain aja itu tengah malam? Coba jawab saya tadi, siapa yang suka main game sampai jam 11 malam ke atas? Lambaikan tangan seperti yang sudah Anda buat. Nah, Tito. Nah, itu menurut saya salah satu aktivitas yang harus dieliminasi. Apakah itu sangat menolong untuk mencapai tujuan Allah di hidupmu sebagai mahasiswa teologi? Jadi itu skala prioritas. Apalagi nanti kalau udah benar-benar masuk di dunia kerja. Nah, itu kita harus perhatikan. Nanti akan Anda lebih tahu pentingnya hal itu. Puji Tuhan, itu yang dapat saya paparkan sebagai tambahan kemarin untuk mengenali tujuan Allah dalam hidup kita. Saudara, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oh, Kanton ada pertanyaan, Pak. Angkat tangan Kanton. Oh, enggak, itu dari tadi tuh. Itu angkat tangan dari tadi. Berarti pergi penyembahan berarti. Bella, Pak, yang mau bertanya, Pak. Ya, Bella.
saya mau nanya Pak. Tadi kan Bapak sempat ngomong kayak apa tujuan Tuhan itu ada kayak minat gitu kan dari kita. At least kayak kalau kita tuh tertarik sama penginjilan gitu misalnya. Jadi kan kayak tujuan Tuhan itu ternyata kita jadi penginjil kayak gitu toh. Nah tapi ada juga beberapa kasus di mana bahwa misal ada anak gembala gitu toh. Terus ternyata dia tuh anaknya gembala gitu kan. Terus kan dia ngelihat papanya gitu. Mungkin dia tertarik gitu Pak, tertarik buat jadi gembala. Tapi ternyata dia nggak ada minat di situ, nggak ada panggilan di situ. Misal anaknya bukan jadi gembala gitu, atau misalnya anak-anak gembalanya kan ada banyak gitu. Nah terus ada juga yang kayak minat jadi hamba Tuhan. Misal kayak aku kepengen jadi gembala, aku pengen jadi penginjil. Tapi ternyata ada kasus juga di mana ternyata panggilannya nggak di situ gitu loh, di lainnya gitu. Jadi menurut Bapak yang bener ini yang mana? Kita harus punya minat dulu atau emang callingnya itu udah dapet terlebih dahulu gitu? Gitu sih Pak. Pertama, kapan kan kita udah bilang bicara tentang divine calling kan. Kalau menurut saya, kalau untuk konteks hamba Tuhan, ya harus panggilannya dulu. Tapi kan panggilan itu, kita tahu kita panggilan termasuk di minat kita. Jadi jangan dipisahkan dua hal itu gitu loh. Oke. Terus kalau yang anak gembala ya, saya mau jelaskan gini. Yang anak gembala bukan berarti harus hamba Tuhan loh. Maksudnya kita mau paksa. Karena dia lahir sebagai anak gembala. Tapi Tuhan punya destiny, punya purpose yang lain bagi dia. Kan gitu. Kenapa harus jadi gembala? Emang kita menjadi berkat bagi orang lain menurut standar Tuhan harus jadi gembala kah? Apapun pekerjaan kita, di situ kita harus menjadi berkat. Seperti itu jawaban saya, Bel. Ada pertanyaan susulan? Enggak sih, Pak. Masih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, ya, Gilbert tanya Pak, itu jawabnya pertanyaannya Bapak ini gimana ya Pak ya? Saya mau bisa langsung ditulis gitu, bisa diketik apa? Mungkin saya tunggu sampai besok boleh, saya mau tahu. Lalu dikirim ke saya. Itu udah 2 kan? Ya Pak, udah 2 Pak. Dikirim di emailnya Bapak juga bisa kan Pak? Iya bisa. Ke email sebenarnya lebih bagus. Oh jadinya di email Bapak ya Pak ya? Iya, udah tahu semua email saya kan? Coba chat email saya, Will, supaya yang lain tahu. SMS Pak. SMS Pak. Kamu hidup ke tahun 10 tahun yang lalu, mundur kau. Cukup saya. Mengganggu aja. Sebutkan nama mentor atau orang Kristen dewasa yang mengkonfirmasi. Karena ini sekolah teologi, jadi saya sebut ya destiny kita memang tujuan hidup kita menjadi hamba Tuhan. Dan guru atau guru Kristen. Yang terakhir, jelaskan tantangan dan kesulitan. Oke, itu 4 pertanyaan saja. Tolong mengisinya jujur supaya kami dapat gambaran tentang pribadi Anda, pergumulan Anda. Paling tidak kan berdoa ya kalau bisa semua dikonseling yang memang butuh dikonseling. Karena doa orang benar besar kuasanya. Simpan dulu itu. Ayo kita tuntaskan, pertanyaan sudah habis. Masih ada yang mau nanya? Saya, Pak. Ya. Menanggapi yang Pak Gupto tadi bilang mengenai konfirmasi hamba Tuhan atau siapapun itu tentang kita itu seperti apa. Misalnya tadi yang kamu cocok jadi worship leader, kamu cocok jadi gembala dan sebagainya. Jujur
saya tadi kan angkat tangan. Jujur Iya, ya, sama emang Bella. Ya. entah saya lupa atau kayak gimana, emang nggak ada orang yang mengkonfirmasi hal itu kepada saya. Tapi tadi kan Bapak juga bilang, apakah kita masuk ke STTI ini atau sekolah Alkitab ini karena kita itu istilahnya berapi-api sementara karena konfirmasi hamba Tuhan itu. Sedangkan kalau dari pribadi saya sendiri, untuk berbicara mengenai panggilan Tuhan, saya jujur kan tadi saya bilang nggak pernah menerima konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dari pribadi saya sendiri, dari kecil kalau misalnya bisa dibilang emang Tuhan mau mengarahkan ke situ, dan sekarang saya merasa emang di awal-awal masuk STII emang kurang, maksudnya nggak seperti sekarang. Tapi saya ngerasa emang dari diri saya sendiri makin hari makin makin mantap. Terus diluruskan arahnya kemana gitu loh Pak. Jadi saya bingung apakah konfirmasi itu emang harus atau gimana untuk Itu bisa kan, menentukan. ya, itu beberapa cara mengetahui. Ya, kan mungkin item itu nggak ada, masih ada berapa item kan di situ. Ya, jadi kan tidak absolut. Kita ngomong generally, kan saya udah bilang kan, oh, nggak bisa koneksinya. Kan saya nggak bilang 100% harus dapat itu. Kita ngomong di generally. Pada umumnya orang mendapat konfirmasi. Atau mungkin kalau menurut saya kamu lupa kali. Pas orangnya ngomong pas kamu kekenyangan mungkin. Kalau menurut saya, kadang kita lupa loh. Kadang kita lupa. Dosen juga belum ada yang ngomong. Ibu Wali juga nggak ngomong. Bapak Ibu Wali. Jadi kan kadang Bapak Ibu Wali kita juga bisa melihat kita. Gitu loh. Kan itu kan bukan harus the first. Bukan harus nomor 1 kita terima baru kita tahu kejadian Tuhan. Mungkin nanti pas sudah semester 6. Nah mungkin pasti nanti begitu. Jadi biasanya ada konfirmasi. Tapi itu enggak 100% harus ada dan bukan nomor 1. Karena kalau nomor 1 yang orang nggak dapat konfirmasi nggak datang ke STI nanti. Ya, oke. Jelas ya Pris ya? Jelas Pak, terima kasih. Ya. Yang lain, Atila mau bertanya? Pak, saya mau bertanya Pak. Oh, iya. Aprilia, iya April. Pak, selama beberapa kita belajar melalui online ini Pak, belajar webinar juga. Saya kadang-kala ketika ada waktu kosong saya ikut-ikut webinar. Di situ ada yang sampaikan seperti ini. Kamu tahu itu tujuan hidupmu atau bukan? Itu yang kamu kehendaki, yang Allah kehendaki atas kamu atau bukan, itu dilihat dari gini Pak. Ketika kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, hubungan kita sama Tuhan itu jauh lebih dekat. Itu yang berarti itu tujuan Tuhan atas hidupmu. Jangan pikir dia hamba Tuhan ini sampaikan. Jangan pikir kamu sudah teologi, sudah sekolah teologi, terus kamu merasa itu panggilanmu atas dirimu. Tapi kamu kadang-kala belajar mati-matian. Untuk apa? Ajang debat. Terus untuk apa? Ajang memamerkan di sosmed. Sekarang kan pakai YouTube dan sebagainya. Itu belum tentu rancangan Tuhan atas hidupmu, tetapi egomu sendiri. Itu yang saya pernah dapatkan Pak. Nah, menurut Bapak dengan penyataan seperti ini bagaimana Pak? Ya kalau saya menanggapi, saya kan nggak dengar full pernyataannya dia ya. Saya kan mendengar dari kamu, dari Aprilia. Menurut saya mungkin maksudnya orang itu bukan kalau saya yang dapat gini, bisa jadi tujuan Tuhan. Kita sudah berada sebagai hamba Tuhan di tujuan Tuhan. Tapi penerapan kita tentang tujuan Tuhan bagi kita hamba Tuhan itu jadi jadi menurut maunya kita. Menurut saya. Jadi misalnya kita memang dipanggil Tuhan jadi seorang apologis. Untuk memberi pembelaan-pembelaan kebenaran itu. Tapi kalau kita menjadi show over kan, itu saya rasa itu yang dia koreksi.
apakah memang ini time-nya saya harus berapologet dan apakah saya sudah mempersiapkan diri untuk berapologet dan dengan cara yang benar. Karena kadang-kala memang YouTube itu orang berapologet itu menurut saya jadi show over itu. Jadi kayak egonya yang kelihatan gitu loh. Apalagi kan konon kita tahu di 1 Petrus kan orang menjadi apologet itu syaratnya katanya harus bisa dengan apa itu ya, lemah lembut dan hormat. Jadi kalau saya mendengar pernyataan ini, karena saya juga merasa ini orang-orang ini berdebat ini loh, menurut saya bukan persis seperti yang Tuhan mau. Sekalian menonjolkan dirinya, sekalian menyalurkan temperamen yang suka berantam melalui apologet, ada penyaluran gitu. Mungkin itu yang dia maksud. Bukan berarti panggilan kita itu enggak tepat, tapi pengekspresian panggilan kita itu jadi kok kayak menurut maunya kita gitu. Oh, jadi ketika kita sedang berjalan kepada tujuan Tuhan, kita juga harus memperhatikan pengaplikasian hidup kita ya Pak? Iya, pengaplikasian karunia itu termasuk kan? Karena tujuan Tuhan itu sudah terkandung di karunia yang Tuhan beri ke kita. Itu kan kemarin ya, dan saya setuju itu. Iya Pak. Terima kasih Pak Guktudi. Ya. Masih ada saudara? Tolong yang bingung-bingung, maksudnya ya jujurlah pertanyaan yang bersifat pribadi. Pak, sudah bingung aku di sini bagaimana? Ayo, ada yang bersifat pribadi? Kalau sudah tidak ada, tolong 4 pertanyaan itu boleh ada yang mau menulis di foto kirim boleh langsung ya diketik juga boleh. Sudah? Di slide 2. Nggak ada lagi yang bertanya bunyi aja supaya saya dengar. Karena kalau angkat tangan saya nggak bisa buka 3 slide ini. Nggak ada lagi ya? Oke, kita akan tutup dalam doa. Kemudian kita break 10 menit ya. Untuk persiapan pemilihan Senat Januari 2021 sampai Desember 2021. Kita tutup di dalam doa. Ya, saya minta Ibu Yunita pimpin kita dalam doa. Tes. Suara Pak Gokto macet ya? Juga sih, Bu. Oh, mungkin di tempat saya ya. Saya yang doa, Pak, atau? Iya. Tadi Kita pimpin kita dalam doa. Oke, doa yuk. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pembekalan yang kami terima untuk soft skill ini, Tuhan. Biarkan setiap